Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas materi pelajaran sejarah Indonesia dengan tema hakikat sejarah dan juga ruang lingkup sejarah. Nah, untuk ruang lingkup sejarah itu sendiri terbagi menjadi empat. Ada sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan juga sejarah sebagai seni. Nah, untuk kali ini yang kita bahas hanyalah sejarah sebagai peristiwa dan juga sejarah sebagai kisah, dan juga hakikat sejarah tentunya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu hakikat sejarah, karena agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa sih itu ilmu sejarah. Nah, oke, langsung aja sekarang kita akan bahas pengertian umum ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa penting dalam kehidupan umat manusia pada masa lampau. Jadi, kata kuncinya itu adalah masa lampau. Nah, tapi diharapkan dengan kita mempelajari masa lampau bisa menjadi pelajaran dan juga memecahkan masalah di masa kini dan juga masa yang akan datang. Itu dia ya. Itu adalah fungsi kita mempelajari sejarah. Nah, tapi selain itu, secara etimologi atau bahasa, sejarah juga berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syajaratun atau pohon. Kenapa pohon? Karena pohon itu merupakan organisme yang kompleks, dimulai dari bibit yang terkecil dan dia tumbuh menjadi akar dengan batang, dahan, ranting. Nah, di sejarah juga seperti itu. Jadi sejarah itu adalah mulai dari yang terkecil bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Ada perubahan dan juga keberlanjutan. Itu dia. Dan juga ada dari bahasa Inggris yaitu history, dan dari bahasa Yunani ada historia yang biasa disebut apa yang diketahui, dan juga ada dari bahasa Jerman dan juga bahasa Belanda. Nah, selain itu, di ilmu sejarah juga memiliki bapak ilmu sejarah yaitu adalah Herodotus, dan beliau ini berasal dari Yunani ya. Oke, dan beliau tuh hidup pada saat sebelum Masehi gitu ya. Dan juga sejarah itu memiliki objek, nah, atau unsur sejarah. Unsurnya itu apa aja sih? Nah, di PowerPoint kalian tuh jelas ada 3 unsur, yaitu ada manusia, ruang, dan juga waktu. Nah, kalau kalian nih udah sempat baca materi saya di minggu-minggu sebelumnya, yaitu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dan juga perubahan dan berkelanjutan, nah itu udah cukup jelas ya untuk bagaimana kehidupan manusia dalam ruang dan waktu tersebut, dan juga berkelanjutan dan juga perubahan. Nah, itu juga cukup jelas. Jadi, 3 unsur ini adalah unsur yang amat penting yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, jadi ini kalau misalkan nggak ada manusianya itu nggak bisa dibilang sejarah. Kalau nggak ada waktunya atau nggak ada ruangnya, tempat, itu juga nggak bisa dinamakan sejarah. Jadi 3 poin ini harus ada dalam klasifikasi ilmu sejarah. Nah, oke, kita akan lanjut lagi. Di slide berikutnya adalah hakikat sejarah. Nah, hakikat sejarah itu, sejarah terbagi menjadi 2. Ada sejarah objektif dan juga sejarah subjektif. Nah, sejarah objektif itu adalah peristiwa atau kejadian masa lalu atau masa lampau yang apa adanya, tidak direkayasa. Jadi benar-benar terjadi dan juga didukung dengan fakta dan juga data sejarah. Nah, contohnya ini adalah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu kan terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, dan itu juga ada naskahnya jelas sebagai bukti kalau itu benar-benar terjadi ya. Dan sejarah subjektif itu adalah hasil rekonstruksi dari sejarawan atas peristiwa masa lampau yang didukung dengan penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah nanti juga akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Nah, itu tahapan dalam penelitian sejarah, dan itu wajib hukumnya bagi peneliti sejarah atau sejarawan dalam membuat suatu penelitian sejarah. Nah, contohnya yang ada di PowerPoint kalian itu adalah rekonstruksi perang di Ponorogo berupa lukisan. Ya, oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke materi utama, yaitu adalah ruang lingkup sejarah. Nah, ruang lingkup sejarah yang kita bahas di sini adalah sejarah sebagai peristiwa dan juga sejarah sebagai kisah. Tapi yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa dulu ya. Nah, kenapa dibilang sejarah sebagai peristiwa? Karena peristiwa itu benar-benar terjadi pada masa lalu dan telah terjadi pada masa lalu. Nah, syaratnya adalah sejarah itu harus objektif. Nah, sejarah peristiwa itu harus objektif dan juga unik dan penting. Nah, 3 poin ini adalah poin dikatakan sejarah sebagai peristiwa. Nah, untuk poin pertama yang kita bahas adalah objektif ya. Nah, objektif itu adalah ya. Nah, peristiwa itu didukung dengan fakta sejarah yang menunjukkan peristiwa itu benar-benar terjadi. Nah, fakta sejarah berarti ada data dan juga fakta gitu. Contohnya adalah foto,
rekaman, adanya wawancara dengan pelaku sejarah, dan juga adanya juga saksi sejarah. Itu merupakan faktor-faktor pendukung untuk objektivitas suatu peristiwa sejarah. Nah, contohnya adalah yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia adalah pada saat itu Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games yang menjadi catatan sejarah baru di mata dunia. Nah, itu adalah sejarah modern pada saat ini ya, catatan sejarah yang terjadi pada saat ini. Nah, tapi juga ada peristiwa-peristiwa sejarah lain di masa lalu yang dikategorikan sebagai sejarah yang objektif. Contohnya adalah peristiwa proklamasi. Nah, itu kan juga jelas ya, ada bukti teks proklamasinya, ada bukti rekamannya, ada bukti fotonya juga, ada bukti naskahnya juga, ya kan? Nah, itu amat sangat jelas ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke faktor selanjutnya adalah unik. Nah, peristiwa sejarah itu dikatakan unik tuh gimana sih? Nah, jadi peristiwa sejarahnya itu terjadi hanya satu kali dan tidak bisa terulang. Nah, kenapa tidak bisa terulang? Karena memang tidak ada lagi sejarah atau peristiwa lain di masa depan tuh yang mirip atau sama persis dengan peristiwa sejarah yang telah berlalu pada saat itu. Nah, contohnya adalah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu merupakan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa peralihan perjuangan kemerdekaan dari yang bersifat kedaerahan menjadi perjuangan bersifat nasionalis. Nah, itu adalah momen penting di Sumpah Pemuda, dan naskahnya pun juga ada ya. Kita juga sampai sekarang tahu ya naskah Sumpah Pemuda itu seperti apa, dan hanya terjadi satu kali. Nah, di era sekarang tidak akan ada lagi nih Sumpah Pemuda yang sama persis dengan kejadian pada masa lalu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah penting. Nah, kenapa sih sejarah sebagai peristiwa itu dikatakan penting? Karena memiliki pengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, contohnya nih ya, yang paling berpengaruh adalah pembacaan teks proklamasi yang menandakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, itu adalah menandakan pada saat itu kondisi masyarakat Indonesia sedang terjajah, dan dengan adanya proklamasi menjadi suatu bangsa yang merdeka dan juga diakui oleh dunia. Nah, itu merupakan sesuatu yang penting bagi bangsa ini ya, dan juga bagi perkembangan dunia, bahwa ada satu lagi loh bangsa yang bisa merdeka dari penjajahan. Nah, itu dia. Jadi pentingnya itu memiliki pengaruh di bidang ilmu pengetahuan dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sekarang kita lanjut di slide selanjutnya, itu adalah sejarah sebagai kisah. Nah, rumusnya itu adalah rumusannya dulu ya, sejarah sebagai kisah. Kita lihat dulu sejarah. Jadi sejarah itu kan adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu ya, peristiwa masa lalu. Dan juga ada sejarawan. Sejarawan itu adalah orang ya kan yang meneliti dan menafsirkan suatu peristiwa sejarah. Nah, yang juga didukung dengan metode penelitian sejarah. Nah, tadi saya udah juga bahas sedikit untuk metode penelitian sejarah itu ada tahapannya, yaitu seperti heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Nah, itu amat sangat penting. Jadi dengan adanya rumusan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sejarah sebagai kisah itu adalah kejadian masa lalu yang diungkap kembali berdasarkan penafsiran sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta dan juga data sejarah. Nah, jadi itu cukup jelas tuh kalau misalkan dia ada fakta dan juga data atau jejak sejarahnya, itu bisa menjadi unsur-unsur penting dalam sebuah perkembangan sejarah sebagai kisah. Nah, contohnya nih yang berkembang di Nusantara ini adalah kisah Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, jejak sejarahnya dan juga faktanya pun jelas. Kita juga masih bisa lihat mulai dari adanya wayang sebagai media penyebaran Islam di Nusantara, dan juga ada masjid-masjid seperti Masjid Menara Kudus yang sampai sekarang juga masih ada. Nah, dan juga masih banyak lagi gitu. Nah, ini baru sebagian dari ruang lingkup sejarah, dan untuk materi selanjutnya di sejarah sebagai ilmu dan juga sebagai seni akan kita bahas di minggu selanjutnya. Dan untuk kalian semua yang masih di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap prokes.